Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي في الحديث: قدر شدة الموت وقربه على المؤمن كقدر 300 ضربة بسيف. Buat langkah yang pertama dan kata-kata penghormatan kami kepada seluruh hadirin yang sudah berhadir di aula yang paling sederhana ini. Baiklah, Al-Fakir tidak memanjangkan lagi mukaddimah. Langsung saja Al-Fakir menguraikan satu tema yang berjudul detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang Allah muliakan, tanpa kecuali semua penghuni syurga Allah. Diriwayatkan kaum muslimin yang Allah muliakan, di saat Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, surah Al-Maidah ayat yang ketiga yang berbunyi: Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul dina Islam dinan. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu bagimu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam menjadi agama bagimu. Kaum muslimin yang Allah muliakan, diriwayatkan bahwasanya ayat tersebut turun pada ketika waktu asar pada hari Jumat di padang Arafah, dikala Nabi ketika melakukan haji wada. Di saat Nabi berwukuf di padang Arafah di atas seekor unta, maka tiba-tiba turunlah dia. Turunlah dia dan menyampaikan wahyu tersebut. Dan Nabi dan Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membacakan ayat tersebut kepada sahabat. Ketika itu Nabi pun pulang dari Mekah menuju ke Madinah. Di saat Nabi sampai ke Madinah, sahabat pun semua ikut menjumpai Nabi. Dan disitulah Nabi mengatakan ayat tersebut. Semua sahabat yang mendengarkan, semua senang, semua bergembira. Cuma satu sahabat yang bersedih, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Lalu pun semua sahabat pergi kepada Abu Bakar dan menanyakan, "Hai Abu Bakar, kenapa engkau bersedih di saat kami senang? Kenapa engkau bersedih di saat kami bergembira?" Lantas Abu Bakar ketika itu menjawab, "Hai sahabatku, apakah kalian tidak tahu musibah besar yang akan menimpa kepada kita?" "Oh, kami tidak tahu, wahai Abu Bakar." Lantas Abu Bakar mengatakan, sesuatu perkara yang sudah sempurna, maka dia akan mulai berkurang. Dan ayat tersebut menunjukkan perpisahan kita dengan Rasulullah semakin dekat dan dekat. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, dikala itulah semua sahabat
Semua sahabat pergi kepada Nabi untuk menanyakan hal tersebut. Wahai Rasulullah, apakah benar yang dikatakan oleh Abu Bakar bahwasanya ayat tersebut menunjukkan perpisahan kami dengan engkau semakin dekat? Iya, wahai sahabatku, benar yang dikatakan oleh Abu Bakar. Dikala itu Nabi mengatakan, di antara kalian semua wahai sahabatku, hanyalah Abu Bakarlah yang paling alim. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, dikala turun ayat itu sampai 80 hari, maka dikala itulah turun malaikat Israil turun ke bumi dengan izin Allah dengan rupa seorang laki-laki yang tampan dan indah. Dikala itu beliau pergi kepada rumah Rasulullah. Dikala itulah malaikat Israil mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian malaikat Israil pun masuk dan menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku disuruh oleh Allah untuk memberikan penawaran kepadamu, al-baqa fid dunya atau ar-rafi wal a'la, kekal di dalam dunia atau berjumpa dengan Allah. Dikala itu Nabi Muhammad mengatakan ar-rafi wal a'la, berjumpa dengan Allah. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Dan di saat itu kemudian Nabi Muhammad mendoakan kepada umatnya selamat. Sesudah ada jaminan Nabi, sesudah ada jaminan selamat untuk umatnya, maka sudahlah wahai Israel, cabut nyawaku kalau sudah waktunya. Mulailah malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Muhammad. Dan dikala itu mulailah malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Muhammad. Dan ketika Nabi Muhammad sedang dicabut oleh malaikat Israel, Nabi Muhammad mengatakan, mahadha, apa ini wahai Israel? Israel pun menjawab, ini adalah sakratul maut ya Rasulullah. Ini adalah sakitnya di dalam kematian. Lantas Nabi mengatakan dikala itu, mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang wajib disembah malaikat Allah. Sungguh di dalam kematian adanya sakit seratul maut. Dan dikala itu Nabi pun berdoa, Allahumma khaffif alayya sakratul maut. Ya Allah, ringankan di atasku sakratul mautku ini ya Allah. Dijawab oleh malaikat Israil, ya Rasulullah, itu sudah aku ringankan 70 kali. Lantas Nabi Muhammad menoleh, Israil, 70 kali rasanya masih sakit Israil. Ma'asyiral muslimin, iya ya Rasulullah, memang kayak gitu sakratul maut. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Dan di saat Nabi Muhammad dicabut oleh malaikat Israil, maka Nabi Muhammad mengatakan, hai Israil, 70 kali masih sakit. Bagaimana kamu mencabut umatku wahai Israil? Yang diingat siapa? Umat. Beliau di saat hembusan terakhir napas beliau masih mengingat kepada kita. Enggak dipikir nasib beliau bagaimana, tapi yang diingat hanyalah umat semata. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Di saat Israel mencabut nyawa Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengatakan, Inna mauti, inna lillah, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Sungguh di dalam kematian adanya sakaratul maut. Dan di saat itu Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma khaffif
Allahumma khafif ala ummati sakratul maut. Ya Allah, ringankan di atas umatku sakratul maut. Ya Allah, wa zakir alayya, dan bebankan di atasku. Itu bahasa cinta. Itu saudara-saudara, itu bahasa cinta yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad. Lihat, ibu-ibu yang punya anak, kalau doa Nabi masih diragukan, itu bahasa cinta yang tak bisa diterjemahkan oleh akal. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, saking sakitnya membayangkan sakaratul maut, di saat itu Nabi mengatakan, ya Allah, ringankan sakaratul maut umatku, ya Allah, wa zakir alayya, dan bebankan di atasku, wala sawfa yuktikumul Allah. Permintaan Nabi tidak ditolak oleh Allah, dikabulkan dan dikabulkan. Maka benar, pada saat ini sakaratul maut kita sedang ditahan oleh Allah, sudah ditahan oleh baginda, sudah ditanggung oleh baginda. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Marilah kita petik kesimpulan daripada uraian di atas. Nabi Muhammad, yaitu sosok pemimpin. Beliau rela raganya, beliau rela mengorbankan raganya, hartanya, beliau curahkan untuk umat. Bahkan beliau rela mengorbankan jiwanya di saat beliau meniupkan napas terakhir beliau. Di saat itu beliau mengatakan, ya Allah, ringankan sakaratul umatku, ya Allah, dan bebankan di atasku. Itu bahasa cinta yang dikeluarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir